Tanggapan Bapak terhadap pemilih pemula, Pak? Kita mencatat bahwa sekitar 40% itu adik-adik kita, pemilih-pemilih pemula, yang tentunya dengan antusias ini kita berikan apresiasi kepada mereka. Mereka peduli dengan politik kita, peduli dengan pembangunan, peduli dengan khususnya Kutai Kartanegara. Pemilih pemula itu kebanyakan kan di sekolah ya, rata-rata kelas 12, kelas 11, yang persyaratannya kalau sudah memiliki KTP itu bisa memilih. Betul. Tapi kebanyakan dari mereka itu belum tersentuh dengan yang namanya sosialisasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bersama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast DPRD Kutai Kartanegara Menyapa. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mungkin warga Kabupaten Kukar sudah tidak asing nih dengan Bapak Alip Turyadi selaku Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara. Oke, dan satu lagi bintang tamu kita berasal dari Kepala Sekolah SMA 2 Sebulu. Ini dia Pak Padli Yulizanur. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, tema kita hari ini terkait partisipasi pemilih pemula dalam pemilu di tahun 2024, Pak. Iya. Mungkin saya langsung ke Pak Alip dulu nih. Iya. Tanggapan Bapak terhadap pemilih pemula, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bahagia rasanya saya bisa bertemu dengan adik-adik kita, kemudian dengan tema yang sangat bagus sekali, yaitu peran serta adik-adik kita, yaitu adik-adik milenial, di mana di tahun 2024 ini kita mencatat bahwa sekitar 40% itu adik-adik kita, pemilih-pemilih pemula, yang tentunya dengan antusias ini kita berikan apresiasi kepada mereka. Mereka peduli dengan politik kita, peduli dengan pembangunan, peduli dengan khususnya Kutai Kartanegara. Tentu kami sebagai pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat mengapresiasi atas peran serta dari adik-adik kita ini. Oke. Ya. Oke, mungkin kita lanjut ke Pak Padli nih, Pak. Iya, Pak. Selaku kepala sekolah melihat pemilih pemula ini bagaimana tanggapannya, Pak? Pertama-tama nih saya ucapkan terima kasih atas undangannya Pak Alip, kemudian dari Mas Adit ya, Adit Setiawan, artinya orangnya setia kayaknya ini. Jadi merasa senang sekali bisa diundang ke sini, apalagi berbicara masalah pemilih pemula ya. Jadi seperti yang dikatakan Bang Alif tadi, memang benar itu ada sekitar 40% pemilih pemula kita. Dan tidak semuanya tersentuh. Pemilih pemula itu kebanyakan kan di sekolah ya. Rata-rata kelas 12, kelas 11, yang persyaratannya kalau sudah memiliki KTP itu bisa memilih. Betul. Tapi kebanyakan dari mereka itu belum tersentuh dengan yang namanya sosialisasi. Iya. Jadi kebanyakan dari mereka itu tidak tahu bagaimana cara memilih. Ya kan? Yang kedua, mereka belum semua diedukasi. Disosialisasikan bagaimana cara memilih. Dan satu lagi adalah mereka tidak tahu siapa yang mereka pilih. Saya beri contoh nih. Selama ini mereka hanya melihat di spanduk-spanduk, kemudian di papan-papan reklame, dan mereka tidak tahu siapa mereka. Nah, ini yang perlu diedukasi pemilih pemula, diberikan sosialisasi. Yang pertama, bagaimana cara memilihnya, ya kan? Jangan sampai nanti pemilih pemula, ya Gen Z ini, ya para kaula muda kita, pemuda-pemudi ini bersikap apatis. Dan kemudian ujung-ujungnya terpaksa memilih, dan ini yang sangat berbahaya, golput. Nah, ini jangan sampai seperti ini, apalagi kita mau milih masa depan yang memimpin Indonesia, dimulai dari para calon legislatif. Nah, itu sementara itu. Nah, Pak Alip, nih menarik nih dari Pak Padli tadi berbicara terkait soal golput nih. Iya. Kan kita tahu memang pemilih pemula ini baru dan tidak memiliki pengalaman terkait pemilu. Betul. Otomatis mereka bahkan ada di sosial media ramai begini, Pak.
golput aja, saya milih juga nggak berpengaruh apa-apa sama saya. Tanggapan Bapak sebagai anggota legislatif nih Pak, apa sih untuk pemuda kita ini Pak? Ya, tentu ini menjadi tanggung jawab kita, orang-orang tua, untuk memberikan edukasi kepada mereka. Pemerintah sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya. Salah satunya adalah pemilu yang dilakukan oleh KPU, maksud saya. Penyelenggara pemilu, ya dalam hal ini adalah KPU. Sehingga KPU pun juga sudah diberikan anggaran dari pemerintah. Tentu ini juga salah satunya program-program dari KPU yang menyentuh kepada kalangan muda. Ya, mereka diberikan pemahaman terhadap pemilihan ini. Mereka diberikan pemahaman terhadap wakil-wakil yang akan mereka pilih. Dan tentunya caranya memilih. Ini makanya anggaran waktu itu kita berikan. Tentu harapannya semua lapisan masyarakat dalam pesta demokrasi seperti ini jangan sampai ada yang golput. Gitu. Kan sayang sekali ya, pesta demokrasi yang kita selenggarakan 5 tahun sekali dan kemudian mereka tidak bisa berpartisipasi. Karena bagaimanapun sedikitnya sumbangsi suara mereka itu adalah bagian dari untuk memperjuangkan dari wakil-wakil mereka. Pemimpin-pemimpin di masa akan datang itu adalah pemimpin yang mereka pilih sendiri. Yang dipilih oleh mereka itu tentunya akan ditanggungjawabkan secara moral kan. Betul. Iya. Ini Pak Padli, selaku kepala sekolah, apakah ada selama ini dorongan dari kepala sekolah untuk mengedukasi siswa-siswa yang mungkin kita tahu kan masih awam nih karena pemilih pemula Gen Z dan lain-lain. Benar. Jadi SMA Negeri 210 itu termasuk masih di pelosok ya. Kebetulan sekolah kami itu lokasinya mepet sawit. Mepet sawit. Beliau pernah datang ke sana beliau ini. Jadi yang jelas kalau dari saya selaku kepala sekolah, kami memberikan edukasi. Pada saat pemilihan OSIS, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami membuat cara-cara seperti debat kandidat presiden, wakil presiden, dan juga presiden itu misalnya ada 3 pasang, kami juga 3 pasang. Dan melakukan hal tersebut dan pemilihannya juga disesuaikan dengan cara mencoblos yang dilakukan oleh KPU. Dan itu sudah terjadi. Dan sedikit banyaknya mereka tahu beginilah cara mencoblos atau nanti ketika ada pemilihan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga kami memberikan edukasi, kami memberikan pemahaman-pemahaman, jangan sampai tidak memilih. Karena ini adalah hak kamu. Menentukan masa depan kamu juga. Apalagi di tahun 2045 itu adalah generasi emasnya Indonesia. Jadi satu suara dari kamu itu menentukan masa depan Indonesia. Jangan sampai berpikir hari libur tanggal 14 Februari katanya hari Valentine, enggak tahu tuh hari pemilihan umum katanya. Jadi mereka mengatakan lebih baik aja Pak, dengan pacar saya jalan-jalan ngedate daripada saya memilih yang kayak tadi tidak berpengaruh. Jangan saya bilang apapun itu daripada nanti suaramu dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pilihlah dengan orang-orang yang kamu sukai, orang-orang yang katakan kamu tahu itu orangnya luar biasa, yang peduli dengan kita semua, dan satu lagi peduli dengan anak muda, dan satu lagi peduli dengan pendidikan, dan apalagi peduli dengan sekolahmu. Cakep banget nih Sobat Bersama ID. Pak Alip, kita untuk menghadapi generasi yang generasi pemula, Gen Z, ini kan gampang sekali dipengaruhi Pak. Terkait suara mereka di pemilu nanti, adakah dorongan dari anggota DPRD, khususnya Bapak mungkin terhadap KPU untuk mensosialisasikan ini ke sekolah-sekolah? Mengingat tadi Pak Padli bilang KPU belum ada tuh berkunjung ke sekolah untuk melakukan sosialisasi ke depannya agar pemilih ini tidak salah arah Pak ya. Gimana tanggapan Pak? Iya, betul. Jadi tentunya tugas kami sebagai penyelenggara pemerintah untuk mengevaluasi terkait dengan kinerja seluruh aparatur, baik itu dari KPU maupun dari penyelenggara pemerintah sendiri. Nah, terkait dengan belumnya tersosialisasi dengan baik, khususnya di tempat Pak Padli atau di tempat-tempat yang terpelosok, katanya apa namanya, mepet sawit tadi kan, mepet sawit itu tadi, ya tentu tidak ada
tendensi bahwa hanya yang diberlakukan untuk di kota-kota menurut saya. Semua harus diberlakukan sama. Mereka diberikan pemahaman, mereka diberikan pengertian terkait dengan cara berdemokrasi yang baik. Itu penting itu ya. Karena apa yang sudah kita sampaikan bahwa satu suara yang disumbangkan oleh anak-anak muda atau masyarakat itu sangat berpengaruh dengan masa depan bangsa Indonesia sendiri. Ya. Dari Pak Alip sendiri gimana nih Pak? Dorongan terkait terhadap KPU untuk mensosialisasikan itu setuju gak Pak? Atau gimana? Kalau saya setuju sekali, karena apa begini, ada pertanyaan siswa saya tergelitik ya, itu bahasa kelas 10, boleh saya cerita sedikit? Boleh. Ya. Jadi 2 hari yang lalu saya duduk nonton anak-anak kelas meeting kan ya, kelas meeting, main futsal, duduk ada anak dekati saya, masih kelas 10 tuh, Pak, Bapak tuh milih siapa? Milih apanya? Kenapa sih nanya begitu? Saya bilang, saya ini bingung Pak. Banyak sekali itu gambar-gambar caleg-caleg yang kami tidak kenal. Terus mau gimana? Coba Pak dibuatkan sebuah buku. Apalah namanya, biar kami tahu siapa yang kami mau pilih. Karena saking banyaknya nih, Bang Alip, partainya sudah banyak. Oh iya. Satu partai aja berapa caleg gitu. Betul. 9. Kemudian belum lagi pemilihan untuk kabupaten siapa? Betul. Untuk provinsi siapa? DPD bahkan ada dan lagi. Pusat juga siapa? Betul. Jangankan kita anak muda, kita yang sudah dewasa ini juga bingung. Mungkin nanti ke depannya nih hanya sebagai masukan. Saya terperanjat juga dengan apa omongan anak murid saya seperti itu. Mungkin ada sebuah buku ya. Buku atau apalah yang memuat calon-calon atau caleg-caleg kita. Seperti biografi mungkin Pak ya? Jadi lengkap. Partai ini A, B, C, D. Ada biografinya sedikit. Partai ini ada, sehingga anak-anak itu tahu siapa yang mereka pilih. Yang kedua, mungkin kita siap harus ready sekarang ini karena ini adalah generasi yang IT teknologi. Betul. Bisa dibuat di media sosial itu. Daripada kita tempelkan di pohon-pohon, kan sayang tuh. Jadi sampah visual. Ya itu, sayang kayu-kayunya itu. Betul. Ya itu kan. Dan menggunakan banyak uang, lebih baik mungkin di media sosial itu luar biasa. Apalagi sekali. Sekarang lebih efektif Pak ya. Lebih efektif ya. Dan yang terakhir adalah mungkin yang penting buat kita semua, jangan lupa anak muda ini berpengaruh. Ada 3 hal kan. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Betul. Anak muda juga kan. Kemudian ada lagi peristiwa Rengas Dengklok. Betul. Itu yang memaksa untuk Soekarno untuk proklamasi merdeka. Anak muda juga. Betul. Yang terakhir reformasi tahun 98. Dan itu adalah anak muda. Betul. Jadi ayo anak muda tolong ayo pilih pilih, jangan sampai tidak memilih. Karena benar kata Pak Alip tadi, 5 tahun sekali. Ini adalah pesta kita. Pesta hak kita semua untuk berdemokrasi. Jangan sampai kita ketinggalan. Dan jangan sampai kita tidak turut serta, khususnya untuk anak-anak yang pemilih pemula di sekolah-sekolah itu yang paling penting. Luar biasa sekali Pak Fadli. Pak Alip, kita tahu pemilih tetap di Kukar ini total ada 543, 63 pemilih. Betul. Sekitar dan untuk kategori Gen Z kita ada 133, 648. Iya. Untuk mengcover semua itu, optimis nggak Pak Alip tidak ada golput untuk anak generasi Z ini Pak? Oh iya, tentu kita harus optimis ya. Apalagi kalau kita era sekarang ini memang era pemuda luar biasa. Salah satunya adalah calon wakil presiden kita dari anak muda. Jangan sampai momen-momen seperti ini anak muda tidak punya andil dan peran sama sekali. Kita berharap justru anak muda yang mendominasi ini. Yang golongan-golongan tua seperti ini ya mendorong sajalah. Tutwuri Handayani katanya begitu ya. Betul. Justru ini eranya adalah era anak muda, era Gen Z, era digitalisasi dan sebagainya. Dan ini kita berikan seluas-luasnya untuk anak-anak muda yang punya kemampuan, punya bakat. Kalau perlu, kalau memang mereka bisa tampil, silahkan tampil. Gitu. Betul. Saya optimis anak-anak muda sekarang luar biasa, melek terhadap politik kita sekarang ini. Berarti memang harus perlu sering-sering sosialisasi sering-sering begini, terutama ya
yang sudah mewadahi seperti KPU yang Oke. memang menjadi wasitnya dari pesta Betul. demokrasi ini, memberikan seluas-luasnya ruang Ya. kepada siapapun di ruang, terutama kepada anak muda. Ya, kepada anak muda, berikan ruang mereka, berikan edukasi, berikan pemahaman terkait dengan pesta kita ini tadi yang 5 tahun sekali ini. Oke. Oke. Pak Fadli, optimis nggak generasi Z di Kukar ini tidak ada yang golput? Dari Pak Fadli pandangannya. Insya Allah kalau saya optimis. Oke. Karena saya punya filosofi begini, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikiran positif, jadinya akan positif. Oke. Tapi kalau kita berpikiran negatif, jadinya pun akan negatif. Jadi mulailah kita berpikiran positif, insya Allah. Tapi kita harus punya kiat-kiatnya tuh. Oke. Ya. Jadi jangan sampai kita diamkan anak muda itu bingung, tidak punya pilihan. Makanya mungkin kayak KPU, mungkin KPU sudah datang ke sekolah-sekolah yang ada di kota. Siap. Ya. Nah, maksud saya adalah sekolah-sekolah yang belum tersentuh, datanglah ke sana. Kita Ya. punya 20 kecamatan sekarang, Bang ya. Iya, betul, 20 Ayo. kecamatan. Oke. Sentuhlah mereka, bukan hanya di kota atau karena pemilih pemulanya banyak, tapi cobalah sentuh sekolah-sekolah yang mungkin di pelosok-pelosok, sehingga mereka juga tahu bagaimana cara memilih. Oke. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan edukasi, berikan informasi yang seluas-luasnya, sehingga anak-anak tahu siapa yang mereka pilih. Iya. Kan selama ini caleg-caleg itu supaya dikenal datang ke sekolah, Oke. yang peduli. Nah, salah satunya Bang Alif ini peduli dengan pendidikan itu. Ini bukan promosi ya. Betul. Ya, ini bukan promosi, tapi kenyataan itu. Nah, jadi memang perlu caleg-caleg itu memberikan juga sebuah program. Apa sih program kerjanya ke depan? Apakah peduli dengan pendidikan? Oke. Peduli juga dengan anak-anak muda, sehingga anak-anak muda tahu, oh inilah pemimpin atau calon-calon legislatif yang kami pilih. Iya. Karena mereka kan bingung nih, Betul. siapa yang kami pilih ya? Tapi kalau seandainya mungkin sekali lagi kalau ada ruang dibukakan seluas-luasnya untuk anak-anak muda ini, informasi ini loh pilihan-pilihan kalian, ini orang-orangnya, silahkan dipilih lengkap dengan biografinya dan lain Oke. sebagainya itu, sehingga mereka akan milih. Dan saya yakin anak-anak pemuda-pemudi kita nih, insya Allah mereka akan memilih semua. Oh. Asalkan yang tadi coba dilakukan Sambil dengan minum baik-baik. enggak apa-apa. Oh, boleh kan? Saya Boleh, kira boleh sambil hanya minum. pajangan saja ini. Boleh sambil minum. Itu. Oke. Mungkin kita hampir mendekati masuk di sesi akhir nih. Ya. Walaupun kalau kita berbicara soal pemilu nih Pak, memang nggak terasa kalau cuma Sebentar 20 menit. betul kayaknya. Betul. Kayak 5 1 menit. jam aja bahkan nggak cukup sebenarnya. Tapi ini untuk Pak Alif dulu nih. Ya. Closing statement terhadap pemilih pemula khususnya di Kabupaten Kukar agar tidak golput, tidak apatis, dan ya suaranya lah digunakan untuk dengan benar. Baik. Terima kasih kepada kaula muda. Saya wakil dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, wakil ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, berharap kepada masyarakat kita, khususnya para pemuda, gunakanlah hak pilih saudara. Saudara punya kesempatan untuk merubah Kutai Kartanegara ini akan lebih baik. Satu suara dari saudara akan mempengaruhi Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Ya. Oke, terima kasih luar biasa dari Pak Alif. Lanjut nih ke Pak Fadli. Mungkin ada closing statement dari Pak Fadli untuk pemilih pemula di Kabupaten Kukar. Ayo ke Roding sana, pemuda-pemudi, ya, murid-murid peserta didik. Saya berharap melalui media ini, saya berharap juga kepada kepala sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya SMA, SMK, dan SLB. Ayo kita ajak para pemilih pemula untuk memilih. Pilihlah sesuai dengan hati nurani mereka. Pilihlah sesuai dengan pilihan mereka berdasarkan program-program kerja yang peduli dengan pendidikan. Ya. Karena yang paling penting adalah untuk generasi muda ini adalah mereka mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan amanah undang-undang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Itu tidak lepas daripada itu, termasuk fakir miskin. Ya. Nah, itu jadi saya berharap perwakili dari kepala sekolah dan peserta didik ataupun tenaga pendidik di sekolah-sekolah
saya berharap juga dari calon-calon legislatif, DPR, agar peduli dengan pemilih pemula juga, Bang, karena dari mereka juga lah nanti ini masa depan itu ada di tangan mereka. Mungkin generasi kita ini sudah habis, tinggal mereka akan muncul, dan itu mereka kalau sudah diberikan edukasi yang baik, insya Allah mereka akan menjadi orang yang baik dan orang yang cerdas-cerdas semua. Apapun yang kita lakukan, insya Allah kita berniat untuk kebaikan Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ayo, jangan lupa memilih di tanggal 14 Februari tahun 2024. Oke, terima kasih Pak Fadli, Pak Alip. Untuk pemilih pemula khususnya generasi Z atau milenial, jangan lupa pastikan suara kalian dipakai dengan benar pada pemilu 2024 mendatang. Jadi pemilih yang cerdas untuk membangun bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saya Aditya Setiawan, Pak Alip Turyadi, Pak Fadli, Yuli Janur pamit undur diri. Saksikan di YouTube Busama ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.